Kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita gunakan waktu sebagai saat teduh dan menyerahkan kepada Tuhan. Allah Bapa kami yang kami kenal di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah yang lebih dahulu mengasihi kami semua. Kami rindu Tuhan kepada kami. Pada pagi hari ini kami mau dikasihkan hanyalah untuk puji dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Silakan duduk saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan memujikan satu pujian yang berjudul Sejauh Timur dari Barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku sejauh timur. Jauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi kesalahanku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Terima kasih kepadamu ya Tuhan.
ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam surga, Tuhan, tidak ada sesuatu yang membanggakan yang kami bawa ke hadirat-Mu. Kami hanya membawa hati kami hanya mau membawa jiwa kami. Kami mengaku di hadapan Tuhan bahwa sesungguhnya kami adalah orang yang berdosa. Kami orang yang tidak layak ada di hadapan Tuhan. Tetapi pujian ini memanggil kami hanya oleh karena kasih karunia-Mu lah, Tuhan, kami punya keberanian untuk datang di hadirat-Mu. Dan kami mengucap syukur atas kasih-Mu itu, yaitu melalui Roh Kudus yang memanggil kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, kami rindu, kami hanya mau memandang Engkau saja. Karena itulah yang Engkau ingini di dalam kehidupan kami, yaitu menjadi orang-orang yang kembali kepada Tuhan, yang memuji, yang memandang hanya Engkau yang menjadi terutama dalam hidup kami. Terima kasih, kami percaya bahwa Tuhan melihat kami semua, Tuhan panggil kami semua, dan Kau ada bersama dengan kami di tempat ini. Dan biarkanlah nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Allah, di dalam nama Yesus Kristus kami memuliakan nama-Mu. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita akan memuji Tuhan lebih lagi, saya ingin mengajak saudara untuk mendasari ujian kita pada saat pagi hari ini, yaitu dari kitab Markus pasal yang ke-10. Markus pasal 10 ayat 17 sampai ayat yang ke-22. Markus pasal 10 ayat 17 sampai yang ke-22. Kita akan membaca bergantian. Saya akan membaca ayat yang ke-17, saudara dan saudari membaca ayat yang ke-18, terus sampai terakhir ayat yang ke-22. Akan dimulai dari saya terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Dia, dan sambil berlutut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita semua mendasarkan ibadah kita pada pagi hari ini seperti apa yang tertulis dalam kitab Markus ini.
Apa yang membuat Tuhan itu berkenan? Kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, orang berlomba-lomba, orang mengharapkan bahwa dengan apa yang dilihat oleh mata, apa yang dapat dirasakan, apa yang dapat dipandang, manusia mengatakan bahwa itu adalah baik, dan mereka dipuaskan, dan mereka disenangkan. Tapi kita melihat saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dapat menyenangkan hati Tuhan? Yang dapat menyenangkan hati Tuhan adalah hati kita masing-masing. Hati yang suci, hati yang berpikir suci, pikiran yang suci, pikiran yang kudus, itu yang diinginkan oleh Allah. Kita melihat ada satu kerinduan yang sangat baik menurut saya, bahwa orang kaya ini sudah mempunyai kerinduan untuk dekat dengan Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tetapi ternyata tidak hanya modal harta seseorang itu dapat berkenan di hati Tuhan. Tuhan mengatakan itu bukan modal yang paling utama, tetapi justru modal yang paling utama ada di dalam hati kita masing-masing. Apakah kita sungguh-sungguh memuliakan Allah seperti yang Tuhan kehendaki? Sebagaimana Tuhan memanggil supaya kita menjadi pemuji dan penyembah di dalam roh dan kebenaran, dan bukan dengan kemewahan yang dapat dilihat oleh mata, yang dapat dirasakan oleh kulit kita. Tetapi mari saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin memanggil kita semua. Pujilah Allah dengan hati saudara masing-masing. Pujilah Allah dengan pikiran saudara masing-masing. Dan jika ada pengganjal yang dapat menghalangi untuk Tuhan berkenan dipuji dan dimuliakan hari ini, mari minta ampun dengan Tuhan. Minta pengampunan kepada Dia, supaya penyembahan saudara sungguh-sungguh berkenan kepada Dia. Dan hanya Allah yang tahu penyembahan kita masing-masing. Dan mari kita mempunyai sehati sepikir bahwa kita mau sungguh-sungguh kudus di hadapan Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai wujud bahwa kita mempunyai hati yang rindu, sebagai wujud bagaimana kita mau sungguh-sungguh mempunyai hati yang berkemenangan di hadapan Tuhan, tentunya bukan berdasarkan kekuatan kita, tetapi kita minta dengan Tuhan, yaitu Roh yang akan menolong kita. Karena itu mari kita minta kekuatan ke Tuhan. Kita minta pertolongan kepada Tuhan supaya kita menjadi pemuji-pemuji yang benar. Saya ingin mengajak saudara memujikan satu pujian, yaitu Allah sumber kemenangan. Ku tak sungguh
korbanku dan keselamatanku. Sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Yang saudara yang dikasih Tuhan, pujian ini, siapa yang menjadi sumber kekuatan kita? Allah, ya. Siapa yang memanggil kita? Allah. Jadi sesungguhnya sebaik apapun kehidupan kita, tanpa Allah kita tidak mempunyai daya. Pujian kita tidak mempunyai arti. Sekali lagi saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan ingin hati kita, Tuhan ingin pikiran kita sungguh-sungguh mempunyai fokus hanya kepada Dia. Dia yang menjadi kekuatan. Jadi rintangan apapun di hadapan kita, entah kita beribadah dengan orang yang sedikit, entah ada halangan di dalam keluarga, masalah, entah halangan dalam perjalanan, kita tidak boleh dikalahkan dengan itu semua. Kita mau datang, kita mau memuji, karena Dia yang menjadi kekuatan kita di dalam hidup ini. Amin saudara? Amin. Mari saya ingin mengajak sekali lagi memujikan satu pujian yang menjadi kekuatan kita juga. Sebab apa? Kita sudah menjadi milik Tuhan dan kita harus memuliakan nama Tuhan, yaitu dengan pujian Sekarang Ku Milik Yesus. Yesus mengasihi aku, tak kuasa lain mengalahkan Dia. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus datang menyelamatkan aku. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Yesus pun milikku, bukan untuk sementara, tapi selamanya. Jiwaku dan jiwaku, ku selamatlah oleh darahnya. Sekarang ku miliknya, sekarang ku milik Yesus. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Sekarang ku milik, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. Ya, saudara, milik kita, milik siapakah kita sekarang? Pujian mengatakan kita sudah menjadi milik Yesus. Adakah yang perlu dikhawatirkan setelah kita menjadi milik Yesus? Saya kira tidak ada. Manusia mempunyai ketimbangan takut bagaimana ketika saya meninggal nanti, dengan anak, dengan suami, dengan istri, atau dengan harta yang saya miliki. Tapi ketika sudah menjadi milik Tuhan, kita tidak perlu memusingkan hal itu. Semua sudah ada dalam rencana Tuhan. Pekerjaan kita hanyalah tinggikan Dia, masyurkan Dia, dan beritakan Dia kepada semua orang. Semua orang boleh mengalami seperti apa yang kita alami. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
untuk menjadi orang-orang yang memberitakan kebenaran firman Tuhan, salah satu yang dapat kita lakukan adalah dengan selalu mengingat akan kasih-Nya, selalu mengingat akan pengorbanannya di atas kayu salib. Jadi apapun yang kita berbuat dalam kehidupan kita, sandarkanlah itu oleh karena Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, jika kamu melakukan A, B, C, dan D, lakukanlah itu untukku, lakukanlah itu untuk Tuhan. Saudara, di hadapan kita ada roti dan anggur yang melambangkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dan firman Tuhan mengatakan supaya perbuatan ini setiap kali kami bersekutu untuk melakukan perjamuan, untuk memecahkan roti, itu yang Tuhan perintahkan. Jadi ketika kita melakukan ini, bukanlah sekedar hanya bermain, bukan hanya sekedar rutinitas, tetapi kita diingatkan supaya kita sungguh-sungguh bahwa kita sudah menjadi milik Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk roti dan anggur, dan saya minta Pak Pairan untuk berdoa roti dan anggur yang akan kita nikmati sama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Saat ini Engkau telah sediakan roti dan anggur untuk melakukan perjamuan bersama-sama. Isi kami dan kesehatan Tuhan, roti dan anggur tersebut, sehingga setelah kami makan dan kami minum, berkenan kepada-Mu, bahkan menguatkan iman kami masing-masing untuk beranjak untuk ke depan. Tuhan, kami mohon kepada-Mu biar Engkau mempersiapkan hati dan pikiran kami serta mengorbankannya di hidup kita sungguh besar, sehingga dosa-dosa kami yang tidak terlihat hukum Tuhan, Engkau mengampuni. Bahkan Tuhan, Engkau memberikan keselamatan kepada kami karena kami beriman kepada-Mu. Untuk sebab itu Tuhan, saat ini kami akan bersama-sama melakukan perjamuan Tuhan. Biarlah Tuhan yang Maha Pengampun akan mengampuni dosa-dosa yang kami lakukan, baik yang kita sadari, kemudian pula yang tidak kami sadari. Sehingga pada saat kami saat ini mengerjakan perjalanan kita, berkenan kepada-Mu, pengorbanan-Mu yang tidak terkira tersebut ya Tuhan, terus kata-kata-Mu kami, bahkan ya Tuhan, kami akan terus membuat kami setia kepada-Mu, supaya Engkau setia. Kami menyerahkan Tuhan untuk Tuhan yang melayani perjalanan Tuhan ini tidak hikmat atau setia dalam melayani akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus dan Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bagi saudara yang sudah menerima roti dan anggur, saya mengajak saudara untuk bangkit berdiri. Saudara, Tuhan Yesus melakukan perjamuan ini, memakan
makan roti dan meminum anggur sebelum dia bergantung di atas kayu salib. Dan ini menggambarkan bagaimana pengorbanan dia di atas kayu salib, bahwa dia harus menggantikan setiap hukuman dosa orang-orang yang percaya. Dan semua sudah tertulis dalam perjanjian lama dan digenapi di dalam perjanjian yang baru dan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Saya akan membacakan satu nat sebelum kita akan makan roti dan minum anggur. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan Yesus. Pada malam waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah roti ini melambangkan persekutuan kita dengan Yesus Kristus? Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Demikian juga anggur di tangan kanan kita. Kita akan minum bersama-sama. Saya akan bacakan satu nafsu kita semua. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara yang kekasih, bukankah anggur ini melambangkan pengorbanan Kristus dan persekutuan kita dengan Kristus? Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Silakan duduk, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan mempersiapkan hati kita masing-masing untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tapi kita akan memujikan satu pujian. Firman-Mu berkata, besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayapku ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau ku nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, pertolonganku.
pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku, Yesusku, Yesusku, Rajaku. Tapi selanjutnya kami serahkan